Halo sobat sekalian, selamat datang kembali di channel Tutor Sains. Di video kali ini, saya akan membahas tentang materi persamaan diferensial orde 2. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi yang ada di video saya sebelumnya, yaitu persamaan diferensial orde 1. Materi persamaan diferensial orde 2 ini merupakan materi yang dipelajari oleh mahasiswa di perguruan tinggi pada saat persiapan untuk mata kuliah fisika matematika, mekanika, maupun terapan matematika di dalam fisika. Tapi materi ini juga digunakan oleh siswa-siswa yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti kompetisi sains nasional. Namun sebelumnya sobat-sobat, jika sobat-sobat belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar sobat-sobat tidak ketinggalan informasi terkait kompetisi sains nasional maupun materi-materi fisika lainnya yang bisa bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Nah, langsung saja kita ke pembahasan materi untuk persamaan diferensial orde 2. Simak terus ya. Persamaan diferensial biasa atau biasa disingkat dengan PDB orde 2 itu bentuknya seperti ini ya. Y double aksen tambah P aksen tambah Q sama dengan 0. Nah, karena dia ruas kanannya sama dengan 0, itu biasa disebut dengan persamaan diferensial biasa orde 2 homogen. Kalau misalkan kita tuliskan, itu bentuknya Y double aksen itu sama dengan D kuadrat dx kuadrat Y tambah P dy dx tambah Q sama dengan 0. Nah, kalau misalkan kita ketemu dengan soal yang bentuknya seperti ini, maka bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita tuliskan bentuk operator diferensialnya itu dalam bentuk D. Maksudnya seperti ini. Untuk d dx kita tuliskan dalam D. Untuk D kuadrat dx kuadrat kita tuliskan dalam D kuadrat. Sehingga kita bisa menuliskan persamaan diferensial orde 2 homogen yang ada di atas. Itu bentuknya menjadi D kuadrat Y tambah PDY tambah Q sama dengan 0. Nah, ini kalau kita keluarkan nilai Y-nya, maka bentuknya seperti persamaan kuadrat yang sederhana ya, yaitu D kuadrat tambah PD tambah Q kali Y sama dengan 0. Nah, dari sinilah maka kita bisa menentukan solusinya. Jadi kita tentukan dulu berapa nilai D yang memenuhi persamaan ini. Nah, bagaimana caranya? Kita selesaikan persamaan kuadrat D kuadrat tambah PD tambah Q sama dengan 0. Ada banyak cara untuk menentukan akar kuadrat ini. Salah satunya yaitu menggunakan rumus ABC. Ya. Nah, kalau misalkan hasilnya kita kerjakan, nanti kita akan mendapatkan nilai akar-akarnya. Misalkan, kalau kita dapatkan akar-akarnya berbeda. Saya misalkan di sini yaitu alfa dan beta. Maka solusi umum untuk persamaan diferensial biasa orde 2 itu hasilnya menjadi Y sama dengan C1 kali E pangkat alfa X tambah C2 kali E pangkat beta X. Dengan C1 dan C2 itu adalah konstanta. Ini masih persamaan umum ya untuk diferensial biasa orde 2. Jadi kalau misalkan untuk menentukan nilai C1 dan C2, kita butuh syarat-syarat batas yang biasanya diketahui di soal sehingga kita bisa mendapatkan solusi khususnya untuk persamaan diferensial biasa orde 2-nya. Nah, bagaimana kalau misalkan akar-akarnya kita dapatkan sama atau kembar? Jadi satu nilai saja. Misalnya di sini alfa. Maka solusi umum ya untuk persamaan diferensial biasa orde 2 itu kita dapatkan bentuknya seperti ini. Y sama dengan AX tambah B dikali E pangkat alfa X. Sama seperti tadi, A dan B juga ini konstanta ya. Nah, bagaimana menentukannya? Kita butuh tahu syarat-syarat batasnya. Nanti biar lebih jelas, nanti kita kerjakan di soal ya. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau misalkan akar-akarnya itu dalam bentuk kompleks konjugasi. Jadi, misalkan dia mau bentuk alfa plus minus I kali beta. I itu bilangan imajiner. Ini biasanya kalau kita dapatkan nilai akar, di mana di dalam akar itu nilainya minus. Sehingga bentuk hasil akarnya itu alfa plus minus IB ya dalam bentuk imajiner. Maka solusi umum persamaan diferensial biasa orde 2 ini kita akan dapatkan bentuknya seperti ini. Y sama dengan E pangkat alfa X kali C1 kali sin beta X tambah C2 kali cos beta X.
Sama ya, C1 dan C2 itu juga konstanta. Untuk menentukannya, kita perlu tahu syarat batasnya agar kita bisa dapatkan solusi khususnya. Nah, biar lebih mudah, coba kita praktekkan langsung ke soalnya, agar kita bisa punya gambaran ya untuk bagaimana bentuk solusinya. Nah, pertama kita latihan dulu kalau soalnya ini dalam bentuk matematika. Ada contoh soal di sini, biar jelas saya kasih 3 contoh soal untuk masing-masing jenis akarnya ya. Oke, kita coba kerjakan dulu untuk yang A. Jadi pertanyaannya, tentukan solusi umum dari persamaan diferensial biasa orde 2 berikut. Jadi yang pertama itu Y double aksen tambah 6Y aksen tambah 8Y sama dengan 0. Nah, kita lihat ya. Nah, ini dia soalnya. Nah, bagaimana mengerjakannya? Tahapannya seperti yang dijelaskan tadi. Jadi, kita uraikan dulu. Kalau kita jabarkan ini dalam bentuk ddx, maka bentuk persamaannya menjadi seperti ini. D kuadrat Y dx kuadrat tambah 6dy dx tambah 8y sama dengan 0. Selanjutnya, kita tuliskan dalam bentuk operator diferensial D. Di mana nilai D itu sama dengan ddx, nilai D kuadrat itu sama dengan D kuadrat dx kuadrat. Sehingga, soal yang di atas itu bisa dituliskan dalam bentuk D kuadrat Y tambah 6dy tambah 8y sama dengan 0. Kalau misalkan kita keluarkan Y-nya, maka kita akan dapatkan bentuk yang lebih sederhana, bentuk kuadrat, yaitu D kuadrat tambah 6D tambah 8 kali Y sama dengan 0. Seperti yang saya sampaikan tadi, maka untuk menentukan solusinya, kita selesaikan dulu persamaan kuadrat ini, khususnya untuk persamaan kuadrat D kuadrat tambah 6D tambah 8 kali Y sama dengan 0. Coba kita selesaikan dulu untuk bagian kuadratnya ya. Untuk D kuadrat tambah 6D tambah 8 sama dengan 0. Kita lihat. Ini saya gunakan cara yang sederhana. Jadi ini bisa langsung diidentifikasi ya. Nilai 6 dan 8. 2 kali 4 itu hasilnya 8. 2 tambah 4 itu hasilnya 6. Jadi D kuadrat tambah 6D tambah 8 sama dengan 0 itu bisa kita tuliskan menjadi D tambah 2 kali D tambah 4. Nah, dari sini kita bisa langsung dapatkan ya untuk nilai D-nya, yaitu D sama dengan min 2 dan D sama dengan min 4. Nah, inilah akar-akarnya, min 2 dan min 4. Jadi kita bisa tuliskan solusi umum untuk persamaan diferensial orde 2 dari soal yang pertama ini, yaitu Y sama dengan C1 kali E pangkat min 2X tambah C2 kali E pangkat min 4X. Jadi kita tinggal substitusi ya nilai alfa dan betanya, seperti yang diutarakan di materi tadi. Oke, kita ke soal yang selanjutnya, yaitu soal yang B. Tentukan solusi umum dari persamaan diferensial biasa orde 2 berikut, yaitu Y double aksen kurang 4Y aksen tambah 4Y sama dengan 0. Oke, coba kita uraikan persamaannya. Maka kalau kita tuliskan dalam ddx, maka bentuknya dx kuadrat Y kurang 4dy dx tambah 4Y sama dengan 0. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kita tuliskan dalam bentuk operator diferensial D. D sama dengan ddx, D kuadrat sama dengan D kuadrat dx kuadrat. Maka persamaannya bisa kita tuliskan menjadi D kuadrat Y kurang 4dy tambah 4y sama dengan 0. Kita keluarkan nilai y-nya. Maka kita dapatkan D kuadrat kurang 4d tambah 4 kali y sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita selesaikan persamaan untuk D kuadrat kurang 4D tambah 4. Ya, jadi yang bentuk kuadratnya coba kita selesaikan. Nah, kalau misalkan kita uraikan, ini nilai D seperti yang tadi ya, min 2 kali min 2 itu nilainya 4, min 2 tambah min 2 itu nilainya min 4. Maka kebetulan ini bentuk persamaan kuadratnya cukup sederhana, jadi cukup mudah untuk ditentukan. Tapi kalau misalkan agak sulit, silakan menggunakan rumus ABC. Ya. Kalau kita selesaikan, maka kita akan dapatkan nilai D itu akarnya kembar, yaitu D sama dengan 2 dan D sama dengan 2. Jadi nilainya 2.
Nah, sesuai dengan solusi persamaan diferensial biasa untuk akar-akar kembar, maka kita dapatkan solusi umum persamaan diferensial biasa orde 2-nya itu bentuknya sama dengan Y sama dengan AX tambah B kali E pangkat 2X. Itu untuk akar-akar kembar. Nah, kita ke contoh yang selanjutnya. Untuk nomor yang C tadi. Kita lihat soalnya ya. Tentukan solusi umum dari persamaan diferensial biasa orde 2 untuk persamaan Y double aksen tambah 4Y aksen tambah 6Y sama dengan 0. Oke, seperti penyelesaian untuk bagian A dan B, maka kita coba uraikan persamaannya. Jadi dia menjadi D kuadrat Y dx kuadrat tambah 4 dy dx tambah 6Y sama dengan 0. Kita tuliskan dalam bentuk operator diferensial D. Ya, di mana D sama dengan D dx, D kuadrat sama dengan D kuadrat dx kuadrat. Maka persamaan diferensial di atas bisa dituliskan menjadi D kuadrat Y tambah 4dy tambah 6Y sama dengan 0. Kalau kita keluarkan nilai Y-nya, maka kita akan dapatkan D kuadrat tambah 4D tambah 6 kali Y sama dengan 0. Sama seperti tadi, kita selesaikan bentuk kuadratnya. Ya, untuk bentuk persamaan kuadratnya, yaitu D kuadrat tambah 4D tambah 6. Nah, mengingat ini untuk akar-akarnya, ini bentuknya bukan bentuk yang sederhana. Jadi, saya selesaikan dengan menggunakan rumus ABC. Ya, yaitu untuk persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka nilai X itu dia sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Solusi persamaan itu yang saya terapkan di persamaan ini, maka nilai D itu bisa kita tuliskan dia sama dengan min 4 tambah plus minus akar dari 4 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 6. Per 2 kali 1. Ya. Maka kita akan dapatkan hasilnya dia sama dengan min 4 kali 1 kali 6 itu min 24. Maka kalau kita jumlahkan yang dalam akarnya 16 kurang 24 itu hasilnya min 8. Nah, kita lihat ya. Nilai min 8 ini bisa kita uraikan dia menjadi akar 8 kali akar min 1. Kita bisa lihat di sini ya, nilai D-nya itu sama dengan min 4 plus minus akar 8 kali akar min 1 per 2. Nah, akar min 1 sendiri adalah bilangan imajiner yang disimbolkan dengan I. Nah, sedangkan akar 8 itu hasilnya adalah 2 akar 2. Maka kalau kita sederhanakan dengan membagi dengan penyebutnya nilai 2, maka kita akan dapatkan hasil akhirnya nilai D itu sama dengan min 2 plus minus I-nya saya taruh di depannya sama dengan I plus minus I akar 2. Ya, inilah akar-akar kompleks konjugasi dari persamaan ini ya. Nah, karena kita sudah dapatkan akar-akarnya dalam bentuk kompleks konjugasi, di mana jawabannya adalah min 2 plus minus I akar 2, kita bisa tuliskan solusinya berbentuk Y sama dengan E pangkat min 2X kali C1 kali sin akar 2X tambah C2 cos akar 2X. Nah, itu dia contoh-contoh kasus untuk beberapa macam akar ya. Untuk akar yang berbeda, akar kembar, maupun akar kompleks konjugasi. Nah, sekarang biar lebih jelas, coba kita selesaikan kasus untuk persamaan fisika. Ini dia contoh soal fisika persamaan diferensial biasa orde 2. Sebuah balok dihubungkan pada pegas seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Nah, kita lihat ya. Jadi ada pegas, kemudian dihubungkan dengan balok bermassa M. Nah, selanjutnya, massa balok 100 gram dan konstanta pegas 10 Newton per meter. Awalnya balok ditarik ke kanan sejauh 10 cm dari titik setimbangnya. Bisa kita lihat di gambar ya. Kemudian dilepas dengan kecepatan awal 0,2 meter per second ke arah kiri. Jadi tidak hanya dilepas, tapi juga diberikan kecepatan awal sebesar 0,2 meter per second ke arah kiri atau ke arah titik kesetimbangan ya. Nah, tidak ada gesekan antara balok dan lantai. Nah, pertanyaannya,
tentukan posisi benda pada waktu T. Nah, untuk mengerjakan soal ini, pertama-tama kita gambarkan gaya yang bekerja pada benda. Ketika benda misalkan ditarik ke kanan, maka benda akan mengalami gaya pemuli sebesar Kx yang arahnya menuju ke titik setimbang. Nah, ini kalau misalkan dituliskan dalam bentuk persamaan hukum Newton, di mana hukum Newton itu sigma F sama dengan MA, maka gaya yang bekerja pada arah yang sejajar dengan arah geraknya, dengan arah percepatannya, itu adalah Kx. Tapi tandanya di sini minus, karena kalau A dia ke kanan, sedangkan arah gaya pemuli dia berlawanan arah. Ya, dia arah ke titik setimbang, itu minus Kx. Nah, kemudian bentuk percepatan di sini saya tuliskan dalam bentuk persamaan diferensial. Oke, bagi yang misalkan belum paham bisa lihat di video yang pertama untuk aplikasi diferensial. Bisa dapatkan di situ nilai A itu sama dengan turunan kedua dari posisi, ya. Nah, sini perubahan posisinya X, maka nilai percepatan itu sama dengan turunan kedua dari perubahan posisinya. Jadi kita dapatkan di sini D kuadrat dt kuadrat dari X. Nah, kalau persamaan ini kita gabungkan ruas kiri dan ruas kanan, maka kita bisa tuliskan dia sama dengan M D kuadrat dt kuadrat X tambah Kx sama dengan 0. Kalau kita bagi dengan M, maka kita dapatkan persamaan D kuadrat X dt kuadrat tambah K kali X per M. Sama dengan 0. Nah, persamaan ini menjadi persamaan diferensial biasa orde 2 homogen. Maka solusinya bisa kita selesaikan seperti yang kita selesaikan di soal-soal tadi. Tapi sebelumnya, kita bisa tuliskan persamaannya menjadi D kuadrat X dt kuadrat tambah omega kuadrat X sama dengan 0. Karena nilai omega itu hubungannya dengan K dan M, omega sama dengan akar K per M. Sehingga omega kuadrat itu sama dengan K per M. Jadi dari persamaan sebelumnya, nilai K per M bisa kita substitusi menjadi omega kuadrat. Persamaan inilah yang kita coba selesaikan. Nah, cara penyelesaiannya itu seperti yang kita lakukan di soal-soal sebelumnya. Kita tuliskan dalam bentuk operator diferensial. Ingat ya, bahwa yang kita gunakan di sini adalah operator diferensial DDT. Mengingat perubahan posisi tadi yang menghasilkan percepatan itu adalah diferensial terhadap waktu. Dan dilakukan 2 kali ya, D kuadrat dt kuadrat. Maka operator diferensialnya itu D sama dengan DDT, D kuadrat sama dengan D kuadrat dt kuadrat. Maka persamaan yang sebelumnya itu bisa kita tuliskan dia menjadi D kuadrat X tambah omega kuadrat X sama dengan 0. Kalau misalkan kita keluarkan nilai X-nya, maka kita dapatkan D kuadrat tambah omega kuadrat kali X sama dengan 0. Coba kita selesaikan untuk bagian D kuadrat tambah omega kuadrat sama dengan 0. Karena X tidak mungkin 0 ya. Jadi yang kemungkinan 0 di sini adalah D kuadrat tambah omega kuadrat. Nah, kalau kita selesaikan persamaan ini, kita pindah ruaskan omega kuadrat, maka dia hasilnya sama dengan D kuadrat sama dengan minus omega kuadrat. Nah, berarti nilai D sama dengan akar dari minus omega kuadrat. Nah, seperti yang kita lakukan tadi, karena dia akar dari minus, maka coba kita keluarkan akar min satunya. Agar omega kuadrat itu menjadi akar omega kuadrat. Seperti yang terlihat di persamaan ya. Kalau misalkan kita selesaikan, akar omega kuadrat, itu hasilnya adalah omega. Sedangkan akar min 1 itu adalah I, bilangan imajiner. Sehingga hasilnya adalah D sama dengan plus minus I omega. Nah, dari solusi ini, kita ingat ya, bahwa untuk persamaan D kuadrat tambah PD tambah Q kali Y sama dengan 0 yang disampaikan di materi awal, dengan D kuadrat sama dengan D kuadrat, DX kuadrat, dan D sama dengan DDX, yang akar-akarnya kompleks konjugasi alfa plus minus I kali B, maka solusi umumnya yaitu Y sama dengan E pangkat alfa X kali C1 sin beta X tambah C2 cos beta X. Maka untuk kasus ini,
Yaitu persamaannya D kuadrat tambah omega kuadrat kali X. Ini bukan kali ya, di sini kali X. Dan operatornya kalau di contoh materi itu DDX. Sedangkan di soal ini operatornya DDT. Kita dapatkan tadi akar-akarnya itu plus minus I omega. Solusi umumnya menjadi Y sama dengan C1 sin omega T tambah C2 kali cos omega T. Ini tidak ada bagian E pangkat ya. Karena di bagian solusinya, akar-akarnya itu tidak ada nilai alfanya. Hanya ada nilai betanya, yaitu omega. Ya, makanya di solusinya hanya bagian sin dan cosnya yang tertulis. Untuk nilai E pangkatnya, alfanya itu 0, E pangkat 0 itu 1. Jadi tidak muncul ya di jawaban akhir. Oke, selanjutnya kita sudah dapatkan ini sebagai solusi umum. Kita lihat, massa benda sudah diketahui 100 gram. Konstanta pegas juga sudah diketahui, itu 10 Newton per meter. Maka kita bisa dapatkan nilai omega, di mana omega sama dengan akar dari konstanta pegas per massa. Jadi akar dari 10 Newton per meter per 100 gram. Tapi ini yang nilai 100 gram kita ubah ke satuan standar internasional kilogram. Maka 100 gram menjadi 0,1 kilogram. Jadi akar dari 10 Newton per meter dibahagi 0,1 gram. Itu sama dengan akar 100. Dan akar 100 itu sama dengan 10. Jadi 10 radian per second. Radian per second itu satuan dari kecepatan sudut, satuan dari omega. Ya. Maka kita bisa dapatkan solusi umumnya, itu nilai omega kita substitusi dengan 10, maka X sama dengan C1 kali sin 10T tambah C2 kali cos 10T. Nah, ini bukan syarat batas ya. Yang menjadi syarat batas adalah posisi-posisi awal pada waktu T sama dengan 0. Jadi untuk menentukan nilai C1 dan C2, kita menggunakan syarat-syarat batas yang diketahui. Kita lihat ya, pada T sama dengan 0, jadi di soal sudah diketahui bahwa awalnya pegas disimpangkan sejauh 10 cm atau 0,1 meter. Dan ketika misalkan dia dilepaskan, dia diberikan kecepatan awal yaitu 0,2 meter per second. Nah, nilai X dan V inilah yang kita gunakan untuk menentukan nilai C1 dan C2. Bagaimana caranya? Kita tuliskan untuk solusi umumnya dulu. Jadi solusi umum itu X sama dengan C1 kali sin 10T tambah C2 kali cos 10T. Nah, dari syarat-syarat batas, kita kemudian substitusi ke persamaan posisinya. Agar kita bisa dapatkan nilai konstanta-konstanta yang belum diketahui. Nah, kita lihat ya. Pada T sama dengan 0, nilai X sama dengan 0,1 meter. Nah, kita substitusi nilai X dengan 0,1 meter dan nilai T dengan 0. Maka persamaannya dia menjadi 0,1 sama dengan C1 kali sin 10 kali 0 atau sin 0. Tambah C2 kali cos 10 kali 0 atau cos 0. Nah, kita sudah tahu ya bahwa nilai sin 0 itu 0. Sedangkan cos 0 itu 1. Maka persamaannya dia menjadi 0,1 sama dengan 0 karena C1 kali 0 itu 0 ya. Tambah C2 kali 1. Cos 0 itu 1. Nah, kalau kita lebih sederhanakan ini persamaan ini, maka kita akan dapatkan nilai C2-nya itu sama dengan 0,1. Nah, selanjutnya, kita lihat ya, sudah diketahui juga syarat batas pada T sama dengan 0 itu nilai kecepatannya 0,2 meter per second. Nah, bagaimana menentukan nilai, bagaimana kita bisa mendapatkan hubungan kecepatan? Kita ingat ya, bahwa turunan pertama dari posisi itu sama dengan kecepatan. Jadi DDT dari X itu sama dengan V. Maka solusinya adalah kita diferensialkan baik ruas kiri maupun ruas kanan. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini ya. Nah, kalau kita turunkan dx dt itu hasilnya adalah V. Kemudian kita turunkan ddt dari C1 sin 10T. Itu hasilnya adalah 10C1 cos 10T. Nah, bagi yang masih bingung dengan cara mendiferensialkan persamaan ini, maka bisa ikuti video pembahasan untuk aplikasi diferensial ya, yang ada di channel ini. Kemudian, turunan dari C2 cos 10T itu sama dengan min 10 C2 sin 10T.
Nah, kalau persamaannya sudah seperti ini, maka kita tinggal substitusikan dengan syarat batas yang diketahui, yaitu V sama dengan 0,2 meter per second. Kita substitusi, ya. Jadi 0,2 sama dengan 10 kali C1 cos 10 kali 0. T-nya 0 ya, ingat. Nah, 10 kali 0 itu 0. Jadi persamaannya menjadi seperti ini, kurang 10 kali C2 kali sin 0. Sama ya, 10 kali 0 itu 0. Nah, ingat ya, cos 0 itu 1, sin 0 itu 0. Maka persamaannya ini menjadi 0,2 sama dengan 10C1 kali 1. Cos 0 itu 1, kurang 0. Karena 10 kali C2 kali sin 0, di mana sin 0 itu 0, maka 10 kali C2 kali 0 itu hasilnya adalah 0. Nah, kalau persamaannya sudah menjadi seperti ini, maka kita bisa sederhanakan nilai C1 itu bisa diperoleh sama dengan 0,2 dibagi 10. Dan hasilnya kita dapatkan 0,02. Nah, kita sudah dapatkan nilai C1 dan C2. Maka kita tinggal substitusikan ini ke persamaan solusi umum persamaan diferensial biasa orde 2 yang kita dapatkan tadi. Maka kita akan dapatkan setelah disubstitusi solusi khusus untuk persamaan diferensial biasa orde 2 untuk soal kasus fisika ini, dia menjadi X sama dengan 0,02 sin 10T tambah 0,1 cos 10T dengan X dalam meter dan T dalam second. Ini dia solusi khusus jawaban untuk contoh kasus persamaan diferensial biasa pada kasus pegas. Ya, semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami ya penjelasannya. Itu dia materi persamaan diferensial orde 2 beserta contoh-contoh kasusnya ya. Semoga bisa bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Jika berkenan, silakan like dan share video ini. Silakan komen jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan terkait video ini. Ya, sampai ketemu di video kita selanjutnya dan bye-bye.